Di video kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah metode penelitian, di mana dosen pembimbing kami ialah Dr. Aidil Novia MA. Di sini kami ditugaskan untuk membuat video materi mengenai analisis data kuantitatif. Nah, di mana submateri kami yaitu yang pertama, statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua, statistik parametris dan non-parametris. Dan yang terakhir, konsep dasar pengujian. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Dalam satu kelompok, kami terdiri dari 3 orang. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Korey Oktavia akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik ini sering juga disebut dengan statistik induktif dan statistik probabilitas. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wilyasa Putri akan menjelaskan materi tentang statistik parametris dan non-parametris. Yang pertama yaitu statistik parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik parametris ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Selanjutnya yaitu statistik non-parametris. Statistik non-parametris tidak menuntut banyak asumsi dan kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Sobriana dengan NIM 1816050059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengujian hipotesis, di mana konsep dasar pengujian hipotesis ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, taraf kesalahan. Yang kedua, kesalahan dalam pengujian hipotesis, dan yang terakhir, macam-macam pengujian hipotesis. Di dalam taraf kesalahan itu juga terdapat 2 cara, yaitu titik taksiran dan titik interval, di mana titik taksiran ini merupakan suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Sedangkan taksiran interval ini merupakan suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata dan sampel. Selanjutnya, kesalahan dalam pengujian hipotesis, di mana di dalam kesalahan pengujian hipotesis ini juga terdapat 2 kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 dan yang kedua, kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini merupakan suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau H0 yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan alfa. Selanjutnya, kesalahan tipe 2. Ini merupakan kesalahan bila menerima hipotesis 0 yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Terakhir, macam-macam pengujian hipotesis,
di mana macam-macam pengujian hipotesis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uji pihak kedua atau two-tailed test. Yang kedua, uji pihak kiri, dan yang ketiga, uji pihak kanan. Uji pihak kedua ini digunakan bila hipotesis 0 atau H0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif atau HA berbunyi tidak sama dengan. Selanjutnya, uji pihak kiri. Uji pihak kiri ini digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatif atau HA berbunyi lebih kecil. Yang terakhir, uji pihak kanan. Uji pihak kanan ini digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatif atau HA berbunyi lebih besar.